Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mas Andre Haryanto. Saya pria kelahiran Mojokerto 24 Mei 1993. Kini alhamdulillah usia masih 26 tahun. Teman-teman sekalian juga bisa mengunjungi atau mencari saya di sosial media, yaitu dengan pencarian nama AR Cogan. Baik itu teman-teman mencari di Instagram, Facebook maupun YouTube channel. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai sekilas profil tentang saya merupakan anak pertama dari ibu saya, yaitu Ibu Erni Santosa dan almarhum bapak saya ya. Dan saya juga memiliki 2 adik perempuan dan laki-laki. Alhamdulillah, memang sekilas profil kami merupakan ya kalangan menengah ke bawah lah. Karena ibu saya hanya penjual sayuran di pinggir jalan, di pasar lah gitu. Tapi di pinggir jalannya ya. Dan adik saya ya hanya menjaga warung gitulah, yang perempuan. Dan yang terakhir masih belum bekerja gitu. Alhamdulillah, walaupun dari segi ekonomi memang kami masih sedikit, dalam arti itu tidak mempunyai ya gitu ya. Tapi kita belajar bagaimana kita bisa hidup sampai bisa bertahan hidup terutama. Karena kenapa? Alhamdulillah saya juga bersyukur. Saya juga merupakan salah satu anak pertama tulang punggung yang alhamdulillah lah bisa menuntaskan sampai jenjang SMK. Sempat juga kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, tepatnya di Pondok Pesantren Hidayatullah Pusat, Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, walaupun saya sempat kuliah, tapi saya sangat bersyukur sekali karena kedua adik saya juga belum sampai menuntaskan di jenjang sekolah menengah ke atas, SMA gitu ya. Masih SMP gitu, jenjang pendidikan terakhirnya gitu. Lah, pada cerita tersebut saya merasa bahagia karena ya walaupun saya memang masih belum sampai menuntaskan, karena waktu itu ibu saya memang sakit nium, yaitu tumor jinak lah. Nah, oke lah, saya mengakhiri dulu atau tidak meneruskan dulu. Akhirnya saya kembali dari Balikpapan ke Surabaya, Jawa Timur. Ya, saya lebih memprioritaskan keluarga gitu, karena kan sudah jelas keluarga itu utama ketika kita ingin berdakwah gitulah. Walaupun saya juga kemarin kuliah dengan jurusan ilmu syariah ya, hukum Islam gitu ya. Jadi itulah sekilas tentang profil kekeluargaan saya lah gitu. Saya dan ibu adik ngontrak atau ngekos di tempat yang kecil lah gitu. Alhamdulillah, tetap bersyukur aja lah walaupun makan seadanya gitu. Baik, saya sangat sukai ilmu media terutama ya, digital lah terutama gitu. Terutama di bidang jurnalistik. Kala itu saya sedikit ceritakan ya. Kala itu saya belajar jurnalistik sebenarnya itu ketika saya masuk di perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Syariah di Balikpapan. Saat itu ada semacam ekstra kuliner lah. Nah, ada ekstra jurnalistik. Karena memang jujur saya sejak SD, SMP, SMA, ya lebih tepatnya saya SMP, SMA, saya suka sekali menulis suka sekali. Terutama menulis lagu ya. Zaman-zaman 2000-an itu dulu kan band-band terkenal lah gitu. Jadi karena saya pecinta musik juga, jadi cobalah saya menulis lagu gitu sih dulu ceritanya. Nah, tak terlebih seperti itu, saya coba mengembangkan diri lagi untuk mengikuti ekstra jurnalistik, yaitu di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Balikpapan. Waktu itu saya belajar, banyak sekali saya pelajari di situ, baik itu wawancara, membuat berita, menulis artikel dan sebagainya. Terlebih sekali kala itu guru saya pertama itu adalah Ustadz Abdul Ghaffar Hadi. Beliau adalah ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah pada 5 tahun lalu ya. Dia juga kolumnis atau penulis tetap di majalah hidayatullah.com, majalah Suara Hidayatullah, dan website hidayatullah.com. Jadi teman-teman sekalian menyimak video ini, itulah
saya memulai karir saya, belajar saya tentang jurnalistik bersama guru saya Ustadz Abdul Ghaffar Hadi. Yang perlu sekalian perlu ketahui ya, dulu saya menulis ketika dikasih PR misalnya, ayo kita membuat berita dari guru, ketika guru saya ya dosen saya itu atau pendidik dari jurnalistik ya, kita diberi tugas selembar gini menulis, silakan menulis berita, wawancara atau apa ya, yang penting ada tugas gitu. Namun saat itu hampir satu bundel segini tuh tulisan saya tidak pernah dikoreksi, maksudnya hanya sekedar dicoret-coret gitu loh, merah gitu loh maksudnya. Nah tapi hanya sekilas saja, tapi tidak dikoreksi secara detail. Kenapa ini, ada apa gitu? Semakin banyak tulisan saya sebesar satu bundel tidak pernah diterima, dalam arti itu tidak pernah dikoreksi dan tidak pernah apa sih kekurangannya, itu hanya sekilas coretan aja dan sedikit penjelasan lah gitu. Baiklah, itu akan menjadi motivasi saya sendiri, niat saya kenapa saya harus memilih jurnalistik di ekstra kuliner tersebut ini. Seiring waktu berjalan, saya menekuni ilmu jurnalistik itu, baik itu saya harus wawancara, bagaimana wawancara saya kepada sesepuh pondok pesantren, intelektual dan sebagainya. Alhamdulillah saya sempat gembira sekali, sempat sekali karena merasakan tulisan saya itu bisa termuat terbit di website internal kampus itu senang banget rasanya itu. Ya itu tidak sebentar, lama ya, sampai satu bundel itu ternyata tulisan saya sampai bisa terbit di website internal itu luar biasa, bangga sekali. Terlebih sekali itu sampai dibuat mading, jadi ditempel di mading buat mahasiswa maupun mahasiswi, karena di sekolah tinggi ilmu syariah itu kan ada mahasiswa ada mahasiswi. Ya itulah saya merasakan seneng banget kenapa kok bisa sampai ditempel di mading maupun tayang terbit di internal website kampus gitu. Dan itu waktunya nggak 1 hari 2 hari ya, itu sampai satu bundle itu. Tapi yang sangat unik sekali itu, yang sangat saya berkesan ya, setiap saya mengerjakan tugas jurnalistik itu, dari setiap kegiatan pondok pesantren ya, dari bangun pagi jam 3 sholat tahajud sampai jam 10 belajar diniyah ya. Nah malam tersebut itu saya menyempatkan waktu untuk meminjam laptop. Meminjam laptop ya, walaupun saya sering menulis di lembaran ya, maksudnya di buku, tapi saya ingin upgrade diri, maksudnya ya cobalah saya ingin menulis di laptop atau komputer atau apa gitu. Oke, saya setiap malam pinjam ke kakak mahasiswa, kakak kelas itu. Dulu waktu semester 1 ya, saya bergantian pinjamnya dari kakak kelas semester 5, semester 7 dan sebagainya. Itu pun gak bisa satu orang, karena kenapa? Nama juga mahasiswa, akhir ataupun pertengahan pasti banyak tugasnya. Jadi saya menyadari tersebut. Ya sempat juga sampai dibilang kamu pinjem aja, gak pernah modal. Ya namanya resiko, maksudnya ya namanya kita usaha, gimana lagi, resikonya ya siap ditempar dengan bahasa seperti itu. Ya sampai bahkan ada yang tidak meminjamkan. Tapi sekali lagi tuh niat saya, ikhtiar saya, bagaimana saya juga bisa mengupgrade diri, gimana sih kita harus bisa menjadi seorang jurnalistik ya dengan cara menulis juga, terutama di laptop. Terus kan kita juga menguasai juga kan, harus menguasai paragraf dan sebagainya gitu. Dan itu juga saya alami setiap malam sekitar pukul jam 1-2 itu saya mengerjakan tugas dari jurnalistik, ekstra dari jurnalistik ya. Setelah itu ya tidur sejenak, habis itu bangun lagi setelah tahajud dan sampai malam lagi. Itulah keseharian saya ketika masih di pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan, Kalimantan Timur ya. Ya kita mondok di sana juga kuliah di sana karena ada sekolah tingginya gitu. Baik, itu sekilas saya belajar jurnalistik ya. Sekarang ketika dari sana, dari sekolah tinggi saya diberi tugas, bukan diberi tugas ya, saya mendapat kesempatan juga belajar training di majalah Suara Hidayatullah di Surabaya tepatnya. Ya tempat tinggal saya ketika saya cuti, ketika saya harus memilih agak kembali lagi di rumah saya yaitu di Surabaya, karena kan posisi ibu saya kan saat itu sampai sekarang ya punyai sakit yaitu terkait gejala nium atau kena sakit nium. Nium itu semacam tumor kecil di vagina lah gitulah. Jadi sebagai tulang punggung dan anak pertama ya minimal bisa dekat sama orang tua dulu lah gitu. Dan belajar itu bisa
kemana aja lah, tidak harus kita di bangku kuliah, tapi juga penting, tapi kan menyesuaikan aja keadaan gitu. Lah ketika itu saya diberi kesempatan training training atau praktek atau ya semacam belajar lah intinya di kantor majalah Suara Hidayatullah Surabaya. Guru saya pertama selain Ustadz Gofar Hadi yang memberikan suntikan-suntikan terkait jurnalistik ya, beliau itu saya akan mempraktekkan atau menjalankan apa yang sudah saya dapatkan dari bumi Borneo, sebutannya Kalimantan Borneo gitu ya. Oke, saya di kantor Surabaya tersebut dan saya dibimbing oleh salah satu senior, bukan senior sih, bahkan seorang penulis hebat yaitu Ustadz Bambang Subagio. Ustadz Bambang dan ada lagi sih Cak Lis atau Kolis Akbar, salah satu pemegang pemimpinan umum di redaksi di hidayatullah.com ya. Terus juga banyak sekali sih, tetapi guru-guru yang sering menghadap dengan saya yaitu Ustadz Bambang dan Ustadz Caklis atau Kolis Akbar ya itu ya. Lah saya disitulah sangat belajar banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Selain saya belajar teori dan praktek di kampus ya, tapi disinilah kita ditempuh dengan betul-betul menjadi seorang jurnalis, penulis, wartawan, reporter. Kala itu saya diberi tugas, silakan cari berita, silakan cari kemana aja, yang penting ada berita. Dari Ustadz Bambang ya, senior redaktur atau penulis di majalah Suara Hidayatullah ya. Oke lah, waktu itu saya malam-malam jam 6 itu saya mencoba menulis, tapi harus mencari bahan dulu, yaitu mencari sebuah berita. Saya jalan kaki dari kantor Suara Hidayatullah yang dekatnya Pakuwon itu, Pakuwon City, atau dekat sekali dengan Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya maupun Sekolah Tinggi Ilmu Agama Lukman Al-Hakim. Lah, saya mulai pertama kali itu jalan kaki. Nah, di sana ada sebuah kampus sangat terkenal, bahkan sudah memang sangat terkenal, yaitu ITS, Institut Teknologi 10 November ya. ITS sebutannya, ITS. Saya di situ saya mencari apa sih beritanya buat biar bahan berita gitu. Kemana-mana saya keliling ke kampus, area dan sebagainya. Ya ada sih kegiatan, mengikuti kajian atau acara seminar atau apa, tapi lama. Tapi kan saya suruh setiap hari harus ada berita gitu. Lah, ketika saya sudah mentok, ketika saya sudah tidak bisa mendapatkan berita ya, maksudnya ketika tidak bahan itu ya. Selepas sholat maghrib kalau saya, maghrib atau isya itu ya lama banget 2016an sih. Saya itu sih pokoknya istilah sholat isya atau maghrib, saya melihat ada sebuah perkumpulan atau halaqah atau orang yang mengaji banyak sekali. Jadi di luar teras masjid itu ada mahasiswa mengaji. Lah, karena sudah saya belum bisa mendapatkan bahan berita pada hari tersebut, saya menyimpulkan bismillah, saya niatkan semoga ini bisa saya buat berita lah. Lah, ketika itu saya membuat berita orang mengaji halaqah atau sedang ada bimbingan diniyah lah gitu. Oke, saya wawancarai ustadznya, pengasuhnya, kenapa harus ada semacam halaqah mengaji Al-Quran gitu sebagainya. Terus sudah sampai dijelaskan. Ya itulah, saya hari pertama itu saya membuat berita halaqah Quran atau membaca Al-Quran bersama mahasiswa gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting kan bisa membuat berita gitu. Sesuai kode etik, sesuai rumus-rumusnya ya, baik 5UB 1H dan sebagainya, itu saya buat. Alhamdulillah, seneng banget. Akhirnya juga terbit dan tayang di website hidayatullah.com ya, www.hidayatullah.com. Kala itu saya senang banget ya, walaupun saya sudah berusaha jalan, tapi nggak sampai itu aja. Masih banyak rintangan-rintangan tuh. Saya harus keliling setiap hari, saya harus ke kampus, saya harus ke kota-kota besar Surabaya dengan modal nggak punya kendaraan, jalan kaki dan naik angkutan umum. Bahkan sampai saya sempat pinjam motor dan ketilang. ketilang tuh maksudnya ya wajar sih, karena saya habis dari pohon
dari pondok kan nggak tahu daerah juga kan, maksudnya ya kembali apa ya, ya belajar lagi jadi anak kota lah gitu. Nah, dan juga saat itu memang ya mungkin karena terlalu cepat atau apa ya, ketika saya sudah itu kena ketilang, ya sudahlah ketilang, tapi saya sampaikan, Pak, saya dari majalah Islam, majalah Solidatullah ataupun majalah Mulia dan sebagainya, dan saya juga santri, Pak, saya sampaikan gitu tuh. Alhamdulillah enaknya lolos akhirnya. Ya dengan total 200-300 tilang gitu katanya, tapi karena beliau ada kerendahan hati, katanya sih cuma diberikan air minum aja, beli air minum. Oke lah, saya beli air minum gitu. Jadi seperti itu saya belajar jurnalistik itu diawali dari saya menjadi mahasiswa dan training di kantor redaksi majalah Hidayatullah, dan selebihnya setelah itulah saya merangkum semua pembelajaran. Ya masih training, belum jadi salah satu pegawai tetap lah gitu. Tapi saya maksimalkan banget walaupun saya belum lolos kala itu. Oh, jadi saya paham gini gitu. Singkat cerita lagi, kala itu saya juga akhirnya sempat ditawarkan bergabung di salah satu lembaga amil zakat nasional ya, namanya BMH. Saya fokus menulis atau sebagai reporter menulis kegiatan di daerah, terutama di wilayah se-Jawa Timur. Ya pokoknya intinya itu statusnya sebagai humas dan reporter di BMH Jawa Timur, perwakilan Jawa Timur, dan juga membantu di majalah Mulia gitu, melaporkan gitu. Ya itu silang cerita, disitulah saya mulai belajar mempraktekkan semuanya, bla bla, sampai saya tulis tetap kegiatan daerah. Terus saya juga di situ saya juga mengenal berbagai media, karena saya juga kenalan kan ketika saya menulis, dan saya juga minta koreksi atau apa gitu. Ya itulah pengalaman singkat saya cerita. Setelah itu ketika saya sudah sebagai reporter dan humas di BMH Perwakilan Jawa Timur, saya mencoba lagi, menggeluti lagi. Kebanyakan saya sih bekerja di yayasan sih ya, sebagai humas atau reporter gitu. Humas kebanyakan atau marketing komunikasi gitu ya. Saya jalani semua itu mengabdi saya di Pondok Pesantren Hidayatullah ya, terutama ya. Baik itu ketika saya masih SMP di Pondok Pesantren Hidayatullah Sidoarjo, SMA di Pondok Pesantren Hidayatullah Blitar, dan mengabdi di Pondok Pesantren Hidayatullah Batu Malang ya. Habis itu kuliahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Balikpapan, Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan, dan kembali lagi di Hidayatullah Surabaya, dan kembali lanjut sampai saya ditugaskan di Pondok Pesantren Hidayatullah Batam, Kepulauan Riau, dekat Malaysia. Sama, saya juga memegang humas sebagai humas ya, dan juga di Markom, marketing komunikasi di BMH Kepulauan Riau. Setelah itu saya turun lagi di Jawa, di tepatnya sih saya tinggal di Depok, Jawa Barat, tapi saya bekerja di BMH Pusat, Jakarta gitu. Jadi intinya itu sih sekilas cerita ketika saya masih di yayasan ya, maksudnya ketika saya masih di lembaga yayasan Hidayatullah ya. Tapi sering waktu saya mencoba ingin mandiri lah, saya bekerja apa adanya lah. Yang penting saya bisa mengatur waktu bersama keluarga maupun adik saya, dan memang kita kan tidak boleh mengharap banyak lah. Jadi saya mencoba mandiri, kerja apa saja. Juga sempat saya juga kerja sebagai OB itu apa? Office boy yaitu di Madura. Di mana? Madura. Di Kabupaten Sumeneb sebagai koordinator ya. Koordinator, tapi ya magang juga, training, tapi saya coba. Yang penting saya bisa bekerja dulu. Itu di sekolah dasar Islam STIT ya, Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Hidayah, yang di bawah naungan DPD PKS Sumeneb Madura. Ya gak apa-apa, namanya bekerja apa kan pasti banyak alur ceritanya. Lah setelah itu
Saya merasakan memang kita tidak bisa di atas, tidak bisa di bawah. Semua itu pasti ada jenjangnya gitu. Tapi itu kan menjadi pengalaman hidup saya gitu. Oke, setelah itu saya bekerja nggak hanya di situ aja. Saya sampai bekerja di mana-mana itu ya, baik di sablon baju, juga sempat bekerja di kampus Citibank itu di Yogyakarta, dan sama juga mengajar di sekolah dasar Islam Terpadu SDIT Al-Azhar di Bogor, Jawa Barat. Juga sempat di situ saya mengajar Al-Quran dan Pramuka dan agama gitu. Ya, itulah sekilas cerita saya. Saya kebanyakan merantau. Tapi semata-mata merantau itu ya saya bekerja untuk keluarga saya. Ya saya nggak terlalu sering memberi juga, karena kan namanya hidup di luar ya, makan juga butuh, kehidupan juga semakin meningkat, semakin banyak, terus belum kosnya dan sebagainya. Ya kalau ada saya beri keluarga, kalau nggak ada ya gimana lagi, wajarnya aja gitu. Ya alhamdulillah saya coba jalani semua itu dengan ikhlas, sabar, walaupun banyak tantangan. Tantangannya itu ya kita harus sabar lah ketika merantau ya. Merantau maksudnya ketika kita merantau di kota itu, orang di bumi orang pasti banyak memiliki sifat-sifat karakternya berbeda lah intinya gitu. Jangan mudah baper dan tetap semangat gitu ya. Juga sempat kerja di perusahaan logistik atau kargo atau ekspedisi. Ya intinya sih semua pengalaman itu memang berharga lah bagi kita ya, dan bisa menjadi motivasi kita. Intinya kita, walaupun saya segini sebagai seorang anak yatim dan ibu dari seorang janda dan kedua adik saya, tapi saya berusaha gimana masih bisa bekerja untuk memenuhi keluarga gitu ya. Tidak bisa memberi banyak, tapi saya berusaha gitu. Berusaha sekali gimana biar ada kekuatan pada keluarga kita. Saya juga sempat memberikan atau inisiatif membuka kelas training online terutama maupun offline tentang jurnalistik. Ya alhamdulillah ada yang respon, dan dari situlah juga saya juga banyak salah satu kampus atau apa, intinya saya juga membuka kelas training di online maupun offline. Alhamdulillah juga banyak respon baik, itu pun alhamdulillah cukup lah buat makan gitu. Dan juga alhamdulillah saya juga sempat saya ketika waktu saya masih aktifnya menjadi menulis ya, saya juga sempat mengisi di berbagai kampus ya, dari kampus SMA, SMP maupun SD ya gitu. Saya pernah mengisi kampus di Universitas Wijaya Kusuma, UWKS lah di Surabaya. Juga pernah mengisi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STS, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Depok, Jawa Barat. Juga pernah mengisi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Stit Batam. Juga pernah mengisi di SMA Lukman Al-Hakim Batam. Juga pernah mengisi SMP maupun SD. Kalau SD terakhir di sekolah dasar Darul Quran milik Ustadz Yusuf Mansur di Jakarta ya. Ya saya nggak bisa menyebutkan satu persatu sih. Teman-teman atau yang menyimak bisa mencari tentang saya bisa di profil sosial media saya, baik di Instagram, Facebook, YouTube dengan pencarian AR Cogan. Teman-teman juga bisa mencatat nomor saya jika ingin mengenal lebih dalam, yaitu nomor saya 081 232 729 720. Sekali lagi 081 232 729 720. Jadi itulah sekilas pengalaman saya. Bahkan saya juga sempat dipanggil juga atau training atau belajar dulu sama sih, maksudnya mungkin ya, walaupun saya juga sering menulis di media terutama di berita ya, saya juga sempat apa ya istilahnya, bukan pekerja di sana tapi dipanggil untuk membantu atau
ya bisa disebut trending dulu lah gitu di majalah di media Islam yaitu islampost.com. Dan sempat juga saya ditawari jadi salah satu wartawan reporter di panjimas.com. Dulu saya diminta oleh Ustadz Ranu Muda. Ustadz Ranu Muda ini salah satu penulis yang hebat. Karena kenapa? Dia juga sempat memberitakan sebuah tempat yang negatif lah, sampai dia harus rela di penjara. Dia salah satu anggota jurnalis Islam Bersatu, yaitu Bang Ranu Muda. Beliau itulah salah satu wartawan pertama yang mengajak saya bergabung di panjimas.com. Namun kala itu saya ingin sekali ilmu saya itu saya terapkan dulu saya maksudnya gini ya. Saya tidak ingin popularitas dulu, saya tidak ingin dikenal dulu, tapi saya mengasah kemampuan saya dulu karena saya menyadari banyak sekali kekurangan. Nah, seperti itu. Tapi disitulah saya akhirnya ya banyak sekali menulis kemana-mana itu. Menulis saya baik di Batam Post, Jawa Post Group, Tribun, Surya, Kompas Group, Republika, Islampost.com, channelmuslim.com, Kiblat.net, Voa Islam. Ya banyak sih nggak bisa saya sebutkan. Teman-teman juga bisa cari aja dengan searching nama saya dulu. Kalau nama pena saya itu Andre Rahmat atau enggak Andre Rahmatullah ya. Spesifiknya sih antara artikel opini, artikel Islami, parenting, edukasi lah, atau berita ya, berita. Bisa teman cari dengan pencarian di Google ya, Andre Rahmat atau Andre Rahmatullah, atau yang sekarang terbaru yaitu Mas Andre Hadanto, sesuai nama saya ya. Karena kan nama pena itu kan pasti ada lah gitu ya. Itu tadi sebenarnya gitu. Jadi itulah gambar sekitar saya. Intinya ya, saya menulis itu niat pertama saya itu hanya untuk dakwah bil qalam dan ingin membangun peradaban literasi gitu ya. Sampai saya juga bikin sendiri website portal web blog ya, bukan media besar, maksudnya sekedar blog web yang khusus komunitas maupun untuk umum juga, yaitu dengan teman-teman bisa mencari dapurpena.com. Itu web komunitas saja, ingin mewadahi teman-teman yang menulis lah gitu. Karena kan saya juga mendirikan salah satu komunitas, yaitu komunitasnya namanya Taklim Jurnalistik atau Taktik Community. Alhamdulillah sudah dari Sabang sampai Merauke berdiri pada 30 Desember 2000. Astagfirullah, sampai saya lupa mungkin. Ya pokoknya sekitar 5 tahun, 3 tahunan, 4 tahunan inilah gitu. 30 Desember 2016. Ya Allah gitu. Cari aja lah di Google, ada tentang apa sih komunitas taklim jurnalistik atau taktik community, dan websitenya itu ya www.dapurpena.com. Ya intinya sih sekali lagi saya itu menulis sebenarnya ingin menunjukkan kita harus mempunyai jiwa kepenulisan, terutama itu kita menjadi seorang jurnalis muslim anti hoax, nah dan bukan mainstream ya gitu ya. Ya alhamdulillah lah, selama itu saya ingin sekali bagaimana kita harus bisa membangun sebuah peradaban literasi, kita dakwah bil qalam dan tidak memacu dengan material, maksudnya materi uang gitu misalnya gitu ya. Ya itu semua sudah berjalan baik sampai sekarang ya. Ini sekarang saya memberikan kesempatan kepada khususnya kader-kader bangsa ke depannya. Jika kalian bukan anak raja maupun anak ulama, maka jadilah penulis. Sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali, sudah jelaskan, jika kau bukan anak raja maupun anak ulama, maka jadilah penulis. Perkataan dari Imam Al-Ghazali. Dan juga satu peluru itu bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan itu bisa menembus ratusan, ribuan, miliaran. Wow, luar biasa. Satu tulisan bisa menembus berbagai kepala, tapi kalau satu peluru cuma satu orang. Betul kan? Itu fakta sekali. Jadi sekali lagi seorang penulis itu banyak sekali manfaatnya. Karena kan ketika kita berbicara di depan umum, maksudnya ceramah itu hanya bisa dikatakan didengarkan ratusan orang atau puluhan. Tapi ketika berbicara di tulisan itu banyak sekali manfaatnya. Nah, dirasakan banyak orang. Semoga bisa bermanfaat apa yang bisa sampaikan. Intinya marilah kita menjadi seorang jurnalis muslim anti hoax. Terutama pilihlah sebuah media yang betul-betul mempunyai kredibilitas dan mempunyai kekuatan bagaimana kita menjunjung tinggi nama Islam. Bisa teman-teman bisa rekomendasi saya di hidayatul.com atau Republika
@id yang saya sukai ya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.